tentang perjalanan karir aku dan orang-orang yang di belakangnya, terus yang apa ya, bersirkulasi di konser GBK kita tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada acting sama sekali di film ini. Jadi bukan yang film acting, tidak ada skrip. Jadi ibaratnya kejadian dulu baru. Ya, jadi bukan film pertama atau film kedua, kan tadi bertanya apakah ini pengalaman kalau main film kan udah. Ini kan bukan berakting, ini kan dokumenter, jadi bukan film fiksi atau film feature film gitu. Ditanya menjawab, ditanya menjawab. Ya, jadi bisa dibilang ini dokumenter ya pertama buat Raisa, karena belum pernah bikin dokumenter sebelumnya. Lu di bawah sih, jadi gua wawancara ngeliat ke bawah. Ini kan periodenya panjang ya, dari Iya. 2009. Ada nggak footage yang sulit didapat atau sampai akhirnya ceritanya udahlah kita nggak masukin karena nggak ada potongan videonya misalnya. Kalau sulit sih relatif tidak ya, karena yang penting ada dana bisa didapatkan. Nah, persoalannya bagaimana Pak Produser menyetujui dana untuk mengakuisisi itu footage itu. Ya, tapi kelebihannya kita senangnya partneran sama Yaya Bawa Boim. Yaya Bawa Boim punya arsip tentang Raisa dari kecil luar biasa banyaknya. Jadi kita tuh nggak susah untuk dapetin basicnya, tinggal kita cari yang Yaya tampil di mana, Yaya tampil di mana itu kita baru cari. Tapi basic, bahkan Yaya nyanyi dari umur TK kita punya. Ya, nanti di Tungguin, film ini tuh. bakal terdengar suara Raisa berapa tahun? Mungkin. Yang sebenarnya yang bikin paling menarik dan eksklusif dari suatu dokumenter itu kan footage-footage yang kita belum pernah lihat sebelumnya kan. Jadi yang belum pernah terpublish, belum pernah ada di sosial media ataupun dimanapun. Jadinya ya itu kesempatan yang buat Arsip Juni dan arsip keluarga. Ya, itu kan lihat lagi footage-nya, itu kan udah lama-lama, itu flashback lagi nggak sih? Sempet nangis nggak sih? Banget, banyak banget. Aku yang nggak nyangka itu ada footage-nya gitu, kayak kita workshop lah, album pertama, terus ya macem-macem lah, kayak manggung-manggung yang zaman dulu yang make up-nya masih belang-belang kayak gitu tuh, kayak cringe ada, cuma kayak lebih ke bangga gitu, tadinya dari situ ke sini ya kita udah mengalami semua itu, melalui semua itu. Kamu juga lihat Satu ini dulu. Pas pertama kali proyek dokumenter ini mau dibuat, ada pergulatan nggak mau bikin proyek ini? Sebenarnya aku cuma ini sih, pertanyaannya tuh bisa menarik nggak sih Mas? Karena aku nggak pernah nggak pernah bisa ngelihat kehidupan aku dari sudut pandang orang ketiga gitu. Jadi menurutku yaudah, kalau menurut Kang Soleh menarik, menurut PH menarik, bisa orang pada mau nonton, ya udah aku terbuka gitu. Tapi pertamanya mungkin aku kayak lebih ke, aduh orang pada mau nonton nggak ya gitu. Ya mungkin perjalanan dari TK sendiri seperti apa sih? Mungkin perjalanan kalian sedikit aja ya, mungkin jatuh bangunnya dari TK seperti Ya nanti nonton makanya. Makanya tadi bertanya soal apakah ada jatuh bangun, ya nanti di film itu bakal diperlihatkan bagaimana perjuangan seorang Raisa dari dia menyanyi di kafe sampai akhirnya punya album dan menaklukkan GBK. Dan kita bisa melihat bahwa perjalanan kenapa seorang Raisa ini cinta musik tuh sejak kapan. Nah, nanti bisa tergambar di dokumenternya. Makanya nanti tunggu aja 6 Juni di bioskop. momen yang paling sudah dalam proses pembuatannya, ada nggak? Apa ya? Part yang paling ya tenangin gitu, part yang paling Momen paling apa lah kalau lucu nih? Kalau menyedihkan sih gue ingat, tapi kalau lucu Atau yang paling memorable gitu. Yang paling memorable ini nih, marah-marah nih sebelah kita nih. Oh, iya, Manajernya Raisa nih. betul. Ya gimana nggak marah-marah ya? Ya, Banyak sih. ya itu tadi kan, karena kita persiapan menuju GBK, tensinya sangat tinggi kan. Iya. Jadi itu salah satu drama gitu. Mungkin teman-teman ingat juga kita sempat bersebelahan dengan pertandingan U20. Ya sedikit banyak adalah dari sisi kami sebagai promotor dan penyelenggara acara, kita ceritain juga gimana kondisi kita saat itu gitu. Itu belum pernah kita buka juga kan. Lumayan tricky lah. Kita kan kalau dokumenter kan secara kamera kan harus ngikutin mereka berdua, ngikutin kemana-mana. Ada masa dia lagi nggak, sebenarnya udah bilang jangan ikutin karena moodnya lagi gak enak, tapi gue tetap mau ikutin. Jadi gue jauh ngikutin, padahal dia lagi marah-marah, gue sampai diusir sama dia. Tapi Raisa sendiri memberikan batasan nggak sih, mana yang boleh masuk dan mana yang boleh, ya dan yang nggak boleh gitu. Paling kalau batasan soal privacy Zalina aja ya. Iya. Itu sih soal kayak kan memang Raisa punya komitmen untuk nggak ngasih lihat dulu wajah anaknya ya, itu aja. Tapi dari ceritanya sendiri, karena itu kan kalau teman-teman ingat ada yang cukup viral dari
konser kita kan klipnya Zalina yang lagi ngomong congratulations mama gitu kan. Nah tapi teman-teman ngeliat aku nangis di situ, tapi di balik itu kan mungkin Ada nggak puzzle kebayang itu yang lagi kejadian Apa di kehidupan kejadiannya, aku selama 2 hari sebelum itu kan apa gitu, sehingga membuat momen itu sebegitu berharganya buat aku gitu. Jadi itu momen itu tadi seperti yang dilihat di trailernya itu bakalan ada Ada gitu. di Aku trailer. juga tadi pas ngeliat di situ kayak anjir, gue mau nangis lagi. Aku emang lemahan. Ada accident gak sih pas buat Ini terakhir ya teman-teman karena kita mesti keluar. misalnya pas hujan kamera mungkin ada yang rusak atau apa? Enggak sih, kalau kamera rusak sih enggak, tapi justru kalau kita sisi PH ya happy ya, karena itu dramanya ya. Ya. Cuma ya udah kita jalanin aja. Apa, saya Terakhir. tidak ada prefer ketika saya garap ini saya lebih suka ini, nanti ketika ada proyek yang berikutnya saya lebih suka yang berikutnya. Saya mencintai semua yang saya kerjakan. Emang Oke. harus gitu. Terima kasih teman-teman. Zalina diartikan Kita mesti keluar. apa sih mungkin anak sendiri nih, Mas? Zalina. Ya pokoknya nantikan di film Harta Tahta Raisa Anda bisa mendapatkan jawaban apa arti seorang Zalina di mata Raisa. Oke. 6 Juni 2026. 2024. Oh, jangan pamer. 2024. Terima kasih ya, terima kasih di luar ya. Terima kasih. Reaksi pas nonton apa reaksi pertama pas nonton apa reaksi pertama? Sambil jalan. Terharu sih, karena aku ngelihat banyak apa reaksi orang-orang yang di balik layar gitu yang aku nggak ngelihat. Pasti ya, Mas? Momen paling favorit Kak di sana di dokumenter ini? Momen paling favorit ngelihat Yoraisa. Tadi yang pas Yoraisa masuk stadion itu kan aku nggak tahu kan. Jadi ngelihat momen-momen kayak gitu itu favorit aku. Ups, bentar. Makasih Kak.